Saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersama dengan para sahabat dari Partai Demokrat. Partai Demokrat dan PKB adalah dua partai yang sudah sangat lama bekerja sama. 10 tahun di zaman Pak Presiden SBY. Ingin kembali menyambung persahabatan dengan Gus Amin, Ketua Umum PKB dan para sahabat PKB lainnya. Kita bersepakat untuk kerjasama lebih dalam lagi. Partai Demokrat mengaku terbuka untuk bekerja sama dengan Partai PKB dalam menghadapi Pilpres 2024. Apalagi keduanya punya pengalaman berkoalisi di dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, merespons keinginan PKB yang ingin memimpin pembentukan poros baru koalisi. Karena kita menghendaki minimal pasangan capres adalah 3 pasangan, ya kita bikin poros baru kira-kira, dan masih banyak terbuka. Partai Demokrat dan PKB adalah dua partai yang sudah sangat lama bekerja sama. 10 tahun di zaman Pak Presiden SBY. Ketika kita waktu itu bergabung dengan Pak SBY, PKB menjadi penentu dan Pak SBY terpilih 2 kali. PKB bergabung dan penentu di basis-basis PKB, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Kami bersahabat sejak cukup lama. Pertama, kami bertemu dan cukup intensif komunikasinya ketika itu pada saat saya pertama kali masuk politik sebagai kandidat dalam pemilihan gubernur di Jakarta. Kemudian di parlemen sejak lahir Partai Demokrat dan PKB bareng-bareng. Ini menjadi bagian dari momentum kita untuk selain bersilaturahmi, kebersamaan ini kita harapkan bisa lebih produktif lagi. Alhamdulillah hari ini dalam kapasitas yang berbeda, saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersama dengan para sahabat dari Partai Demokrat, bersama saya ada Sekjen, Bendung, Kepala Bapilu dan juga BPOKK, ingin kembali menyambung persahabatan dengan Gus Amin, Ketua Umum PKB dan para sahabat PKB lainnya. Semangat PKB, kita harus menyuguhkan banyak figur dalam Pilpres 2024. Karena Pilpres ini dimulai dari titik 0, kilometer 0. Artinya kita akan apresiasi, kita akan dorong apa yang menjadi kehendak publik terwujud. Publik meminta supaya banyak figur. Manuver ini terjadi sejak pemilihan Ma'ruf sebagai wakil presiden. Apa saya katakan demikian? Kita masih ingat waktu itu Pak Mahfud berada di gelombang pertama atau di level atas calon presidennya Pak Jokowi. Ini akhirnya memunculkan gosip-gosip kan pada saat yang dipilih Kiai Ma'ruf adalah kapan nanti calon ketua umum bisa jadi calon ketua umum, kapan saatnya menjadi calon presiden bila yang menjadi wakil presidennya Kiai Ma'ruf Mahfud MD. Tidak ada waktu lagi, makanya manuvernya adalah didorong Kiai Ma'ruf, digagalkan Pak Mahfud MD, supaya kan 2024 ini menjadi momen-momen ketua umum partai politik yang muda-muda. Kami berharap bahwa persahabatan, kebersamaan seperti ini juga terus langgeng, tanpa melihat berada di mana saat ini kita, tetapi untuk tujuan yang baik. Tentu di parlemen atau di DPR kita berharap akan terus lebih produktif lagi mengabdi dan menghasilkan produk-produk DPR yang dibutuhkan masyarakat. DPR yang mampu menghasilkan keputusan yang baik APBN, undang-undang, dan sistem pengawasan yang benar-benar membantu masyarakat. Selain itu, kami juga membahas berbagai isu yang berkembang hari ini, terutama bagaimana kita ingin membangun kebersamaan, kolaborasi, dan sinergi antar sesama elemen bangsa. Partai Demokrat mengaku terbuka untuk bekerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam menghadapi Pilpres 2024. Apalagi keduanya punya pengalaman berkoalisi di dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespons keinginan PKB yang ingin memimpin pembentukan poros baru koalisi. Partai Demokrat tak ada beban dan terbuka untuk membangun koalisi dengan partai manapun termasuk dengan PKB. Kita punya pengalaman koalisi selama 2 periode pemerintahan SBY, kata Kamhar saat dihubungi, Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Kamhar menilai, manuver politik yang dilakukan PKB dalam merespon dinamika koalisi menuju Pilpres 2024 masih dalam koridor kewajaran. Namun, kata Kamhar, terkait rencana koalisi Pilpres 2024 Partai Demokrat masih terus berikhtiar dan membangun komunikasi politik lintas partai, tetapi yang menjadi prioritas saat ini adalah menyiapkan mesin politik partai agar efektif dan optimal mewujudkan sukses pemilu 2024, baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Terkait Pilpres 2024, sikap politik Partai Demokrat baru akan mengerucut di penghujung 2022 atau awal 2023 nanti, tuturnya. Lebih lanjut, Kamhar sadar betul bahwa ada banyak hal yang mesti dipedomani dan disepakati bersama untuk membangun koalisi, mulai dari kesamaan platform sampai komitmen politik. Bagi Demokrat sendiri, kata dia, yang menjadi syarat utama koalisi adalah komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sebagai yang utama dan terutama. Menjalankan demokrasi yang beradab dan politik yang beretika. Jika ini terpenuhi baru kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Terkait siapa yang memimpin koalisi akan menjadi pembahasan kemudian, dengan catatan koalisi yang terbangun memadai untuk menjadi tiket dan memenangkan kontestasi untuk mewujudkan harapan rakyat. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ingin memimpin pembentukan poros koalisi baru untuk mengikuti Pilpres 2024. Partai besutan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut enggan menjadi pengikut dalam koalisi. Setiap partai atau PKB sebenarnya melihat momentum 2024 itu momentum baru. PKB ingin memimpin poroslah jangan ikut terus, kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022. Misalnya, kata Jazilul, jika berkoalisi dengan Demokrat maka PKB ingin menjadi pemimpin pembentukan poros koalisinya, apalagi, kata dia, poros koalisi tersebut tidak perlu repot-repot mencari capres-cawapresnya lantaran Cak Imin sebagai ketum siap maju. Katakanlah Demokrat, jadi PKB ingin memimpin poros itu, apalagi kalau PKB sudah jelas capresnya sudah ada Pak Muhaimin, jadi enggak usah repot-repot diukur dari situ. Misalkan Demokrat Mas AHY dengan Pak Muhaimin, atau sebaliknya kalau kita ikuti naluri untuk membaca Pilpres 2024 secara baik, menurutnya, niat PKB untuk membentuk poros baru koalisi sangat dimungkinkan. Apalagi masih ada partai tengah lainnya seperti Nasdem belum menyatakan sikap berkoalisi dengan partai manapun, sangat mungkin karena PKB partai tengah artinya ada partai tengah lain misalkan Nasdem setuju jalan jadi, tuturnya. Sementara itu soal penjajakan untuk poros koalisi ini, Jazilul mengatakan, masih dalam tahap pendekatan, ia mengibaratkan pendekatan itu dilakukan seperti orang yang sedang berpacaran. Biasanya penjajakan di Indonesia sifatnya pada kekeluargaan kultural gitu tidak straight, ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu gitu kayak pacaran, ujarnya, soal Cak Imin yang ditawarkan sebagai capresnya. Jazilul menyebut hal itu bukanlah merupakan omong kosong, menurutnya, banyak pengalaman figur dengan elektabilitas rendah justru menjadi presiden.